Hari itu tanggal 12, hari Sabtu. Kita berencana naik gunung ke Slamet. Banyak juga yang kita bekerja keras dan hasilnya ternyata di luar dugaan. Semuanya terasa lebih indah daripada yang kita bayangkan. Bahkan Gunung Slamet yang dalam kali itu saya merasa gunung yang paling sulit, paling horor, ternyata Gunung Slamet semudah itu jika kita berusaha. Sesuai kesepakatan, ketika pendakian kali ini kita akan menggunakan jasa ojek. Namun tidak untuk turunnya, hanya naiknya saja. Ojeknya itu sekitar Rp60.000 dari pos 1, dari base camp sampai dengan pos 1. Kalau ditempuh dengan jalan kaki lumayan. Waktu itu kami berangkat berlima, berempat. Fuad, Fiza, Arga, dan Kikuk. Kemarin rencana itu ber10, namun karena izin kegiatannya turunnya agak terlambat dan beberapa teman-teman itu tidak diberi izin oleh orang tuanya, jadi kami berempat tetap gas naik ke Gunung Slamet. Via mana? Via Bambangan. Kita berangkat dari Wonosobo pukul 5 pagi. Setelah menempuh perjalanan amat jauh dan banyak sekali persiapan, akhirnya kita sampai di pos Bambangan itu sekitar pukul 8:30 pagi. Istirahat jenak memang perlu, namun kita tidak ingin lama-lama. Karena apa? Kami ingin sampai di camp area itu tidak larut malam. Jadi diputuskan kita langsung registrasi sambil packing ulang. Di pos 1 kita pura-pura aja capek, kemudian duduk di sebuah warung milik warga dan kita jajan di situ. Selang berapa lama kita langsung melakukan pendakian. Pendakian kami pelan karena memang dari kemarin udah diniatin kita nggak akan terlalu capek-capek untuk mengejar waktu. Alhamdulillah tidak hujan, jadi kita sampai di pos 2 masih agak siangan, sekitar jam berapa itu ya, jam 2 kayaknya ya. Di pos 2 kita istirahat sebentar, melirik-lirik itu di warung ada sebuah semangka sama jambu. Kita coba aja beli semangka sama jambu, harganya 2.500-an sama gorengan juga. Perjalanannya kita masih pelan. Karena apa? Memang kita beberapa kali berhenti, tapi nggak seberhenti itu sih. Kita masih banyak jalannya karena pendakiannya ini cuma 4 orang, jadi koordinasinya agak lumayan gampang. Kita cukup berjalan seadanya, kemudian nanti kalau kira-kira capek kita berhenti bareng-bareng. Tak terasa kita sampai di pos 3. Nah, sesuai kesepakatan di pos 3 itu sudah melewati waktu duhur. Jadi kita putuskan untuk istirahat di sini. Seperti kata Bang Firsa, ketika melewati waktu duhur atau jam 12, usahakan kita makan walaupun kita nggak lapar. Nah, jadi juga kita makan dan makan beberapa cemilan. Tak lupa kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat duhur. Kita lakukan di sini. Kenapa? Karena ya memang kita putuskan di tengah hari kita istirahat. Takutnya kalau kita paksa untuk sholat di atas nanti nggak keburu. Walaupun ya aslinya kalau misalkan aslinya terburu.
tapi kita nggak tahu kondisi alam kayak apa. Jadi kita putuskan sholat di pos 3 jamak qashar takdim. Butuhnya gimana? Dengan tayamum. Terus kita melanjutkan menuju ke pos 4. Nggak banyak yang saya rekam dari pos 3 menuju pos 4. Namun ujuk-ujuk aja sudah sampai di pos 4. Nah, di sini tanda tanya pos 4 itu banyak sekali, ada pohon tumbang besar. Nah, di sini kita beristirahat agak lama juga di pos 4. Jadi tadi kita dari awal itu setiap pos itu selalu istirahat. Nah, istirahatnya itu agak lama, ya sekitar 10 sampai 15-an menit. Sempat juga di pos 4 ini kini kita tidur karena rimbun dan seger. Nah, lanjut lagi. Ternyata saya nggak banyak ngerekam juga. Ujuk-ujuk saja sudah sampai di pos 5. Ya, di pos 5 ini kita sekitar pukul jam 4:30 menit. Belum sampai jam 5 sih. Setelah dirasa cukup, kita putuskan untuk masak, kemudian makan di sore hari. Kita tidur, kemudian bangun lagi jam 2. Jam 2 kita bangun, kemudian masak. Setelah masak kita makan untuk persiapan summit ke puncak Gunung Slamet. Perjalanan malam sudah kita mulai. Tanpa terasa sampai di pos 6, cakrawala menghampiri oren. Langit di sebelah timur melambaikan dan menandakan bahwa waktu sudah mulai pagi. Kita lanjutkan sampai pos 7. Di pos 7 sudah tampak lebih bersinar. Oh iya, di pos 7 ini juga kita melaksanakan sholat subuh. Tadi sebelum sholat subuh senak, sambil minum sedikit, kita lanjutkan. Kita melanjutkan menuju ke pos 7. Pos 8. Di pos 8 jalan sudah mulai berubah. Banyak batu dan kerikil ditemani pasir-pasir. Oh iya teman, jangan lupa kalau naik ke sini pakai kaos tangan. Jangan lupa juga pakai masker. Kenapa? Kalau pakai masker itu jadi lebih terlindung dari debu yang berterbangan. Nah, ini lihat debunya. Ini debu di atas pos 8. Sebelum pos 9. Karena matahari sudah terbit, kami sempat untuk duduk sejenak menikmati keluarnya matahari dari tempat tidurnya. Selanjutnya kami lanjutkan lagi menuju ke pos 9. Perjuangan menuju pos 9. Dengan penuh perjuangan kami sampai juga di pos 9. Rasanya pos sama. Pos 9 merupakan bekas vegetasi hutan dan bebatuan. Setelah ini sudah nggak ada pohon lagi ya sampai atas, sampai puncak. Ada cuma tumpukan batu dan beberapa pasir. Pelan sekali kita naik ke puncak. Langkah demi langkah kita arungi. Karena apa? Rasanya di titik ini kita lama sekali sampai puncaknya. Memang perjuangan terberat itu ketika dari pos 9 sampai puncak. Dan akhirnya pukul 8 kita sampai di puncak. Langsunglah saya keluarkan drone melihat sekeliling di puncak Gunung Slamet seperti apa.
Ternyata ada kawah yang sangat besar. Kita tadi sudah sampai di puncak Via Bambangan. Tak puas rasanya kalau tak mengitari puncak Gunung Slamet. Jadi diputuskan kita akan ke area puncak yang berada di bibir kawah. Tentu saja lewat jalur yang sudah ada dan benar. Masya Allah, ternyata kaldera kawah Gunung Slamet itu sangat luas sekali. Merinding rasanya. Wah, gitu. Lama sekali kita di titik ini melihat kawasan kawah Gunung Slamet. Assalamualaikum kawan. Kita sekarang sudah di puncak Gunung Slamet Via Bambangan. Tadi sudah sampai puncak Gunung Slamet. Sekarang lagi jalan-jalan sama Mbak Firza, Mas Diduk dan Mas Arga mengitari kawah. Kita akan menuju ke tugu legendaris, yaitu Tugu Surono. Karena sekali kita berjalan di pinggiran bibir kawah. Sedangkan di sebelah kanan saya ada kawah yang mulek-mulek. Yang selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju salah satu puncak yang ada di Gunung Slamet, yaitu puncak Surono. Kalau jaraknya memang jauh, tapi ketika kita berjalan kaki itu hanya sekitar 5 menit saja sampai di puncak Surono. Di sana banyak sekali orang dari berbagai macam puncak. Ada yang dari puncak Bambangan, ada yang dari puncak mana ya enggak. Setelah cukup, akhirnya kita putuskan untuk turun ke turun kemana? Turun ke camp area, yaitu di area pos 5. Di sini kita istirahat sejenak, namun tidak begitu lama, memasak masakan untuk persiapan kita pulang, persiapan kita turun untuk mengisi energi. Dan kita turun pos demi pos, kita lalui dari pos 5, pos 4, ini pos 3, pos 2, kemudian akhirnya pos 1. Dari pos 1 kita lanjutkan ke bawah, dan sampai di bawah itu maghrib. Itulah pengalaman saya dalam pendakian Gunung Slamet kali ini. Kami dari Pasma, salam Asma, salam Lestari, dan mantap Pak. SMA Muhammadiyah Wonosobo, sekolah Islami yang berbasis teknologi informasi, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menghadapi era global.